Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya terima kasih karena udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai idealisme. Apa sih idealisme itu? Siapa tokoh di balik idealisme dan apa pemikirannya? Serta bagaimana karakteristik dari idealisme itu sendiri? Semuanya akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dan share video ini dan tonton sampai habis ya, biar video ini bisa sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Pengertian idealisme. Idealisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu idealismos, dari kata ide atau pikiran, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran yang mementingkan khayal atau fantasi untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan. Filsafat idealisme yaitu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Filsafat idealisme dan pemikirannya. A. Plato 347 sampai 477 sebelum Masehi. B. Immanuel Kant 1724 sampai 1804. C. Pascal 1623 sampai 1662. D. Johann Gottlieb Fichte 1762 sampai 1914 Masehi. E. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 1775 sampai 1854 Masehi. F. George Wilhelm Friedrich Hegel 1031 sampai 1770 Masehi. Plato 347 sampai 477 sebelum Masehi. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Menurut Kant, pengetahuan yang mutlak sebenarnya memang tidak akan ada bila seluruh pengetahuan datang melalui ide. Akan tetapi, bila pengetahuan itu datang dari luar melalui akal murni yang tidak bergantung pada pengalaman, dapat disimpulkan bahwa filsafat idealis transendental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Pascal tahun 1623 sampai dengan 1662. Kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal antara lain: 1. Pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah
sendiri, yaitu dengan berusaha mencari kebenaran walaupun bersifat abstrak. Filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Sehebat apapun manusia berpikir, ia tidak akan mendapatkan kepuasan karena manusia mempunyai logika yang kemampuannya melebihi dari logika itu sendiri. Dalam mencari Tuhan, Pascal tidak menggunakan metafisika, karena selain bukan termasuk geometri, tapi juga metafisika tidak akan mampu. Maka solusinya adalah mengembalikan persoalan ketuhanan pada jiwa. Filsafat bisa menyentuh segala hal, tetapi tidak bisa secara sempurna, karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali filsafat. Dan Gottfried. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena 1780 sampai 1788 Masehi. Pada tahun 1810 sampai 1812 Masehi, ia menjadi rektor Universitas Berlin. Filsafatnya disebut Wissenschaft, ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte, manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. F.W.S. Schelling tahun 1775 sampai dengan 1854 Masehi. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat dia masih amat muda. Pada tahun 1798, dalam usia 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia adalah filsuf idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar berpikir Maksud dari filsafat Schelling adalah yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif, sama atau tidak ada perbedaan. Alam sebagai objek dan jiwa, roh atau ide sebagai subjek, keduanya saling berkaitan. Dengan demikian, yang mutlak itu tidak bisa dikatakan hanya alam saja atau jiwa saja, melainkan antara keduanya. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1031 sampai 1770 Masehi. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist, roh atau spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa, menjelma pada alam, dan dengan demikian sadarlah ia akan dirinya.
Roh itu dalam intinya adalah ide atau berpikir. Karakteristik idealisme. Rasionalisme yang mengatakan pengetahuan kuncinya ada dalam akal. Tanpa akal tidak akan lahir pengetahuan. Dan empirisisme yang mengatakan pengetahuan kuncinya ada dalam pengalaman. Seseorang tanpa pengalaman pikirannya akan pendek. Rasionalisme dan empirisisme keduanya bersifat reduktif atau keduanya dibutuhkan dan keduanya tidak dibutuhkan karena berlebihan. Apabila akal saja yang digunakan, maka pemikiran akan sempit. Sedangkan jika hanya pengalaman yang digunakan, maka tidak akan lahir teori atau pemahaman. Sehingga keduanya dibutuhkan dan keduanya bisa tidak dibutuhkan. Asumsi idealisme. Yang pertama, manusia adalah makhluk spiritual atau dimensi batinnya sangat berpengaruh dalam hidupnya. Yang kedua, jiwa, ruh, atau ide lebih penting dibanding dimensi materi. Dalam arti, kita lebih mudah memelihara fisik daripada memelihara batin. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang ada di luar jangkauan pemikiran. Dasar idealisme. Yang pertama, jiwa atau ruh atau ide itu kualitas yang sifatnya hakiki. Materi hanya bungkus dan perwujudan saja. Yang kedua, dunia ide sifatnya lebih pasti dibandingkan dunia materi. Yang ketiga, materi itu berubah, tidak stabil, dan tidak pasti. Sedangkan ide lebih bersifat lama dan abadi. Yang keempat, secara umum, manusia mendambakan kebenaran yang hakiki, sempurna, serta abadi. Dan hal ini tidak dapat ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan selalu berubah. Yang kelima, pengalaman itu sepenuhnya merupakan aktivitas mental. Logika yang menjadi dasar metafisik dan dasar epistemologi kaum idealisme adalah bahwa ada hubungan yang keseluruhan dengan yang bagian dalam sebuah tatanan atau pola yang logis, sistematik, dan terhubung. Misalnya, kita memandang seseorang itu pemarah apabila ketika orang tersebut berwajah murung saat bertemu kita. Kita tidak perlu memperhatikannya setiap hari untuk menyimpulkan bahwa dia pemarah. Macam-macam idealisme. 1. Idealisme barat. Idealisme barat bersifat nyata. Segala sesuatu yang nyata itu bisa dipahami. Apabila tidak dapat dipahami, maka itu tidak nyata atau tidak ada. Hal yang membuat itu dapat dipahami adalah form atau itunya. Seperti kita melihat kayu. Kita tidak memahami itu adalah kayu, tapi kita memahami itu adalah fungsi dari bentuknya. 2. Idealisme timur.
Yang dimaksud pemahaman adalah sensasi-sensasi yang terjadi dalam pikiran. Objek itu tergantung pikiran. Tidak ada objek yang nyata di luar pikiran. Misalnya, ketika kita bermimpi, kita tidak pernah merasakan bahwa itu mimpi. Kita merasa bahwa itu nyata. Nah, itu tadi penjelasan mengenai idealisme. Terima kasih karena sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.